Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang pamugi dulur-dulur nu aya di lembur oge baraya nu aya di kota sehat-sehat, aya dina kasinugrahan, aya dina kabarokahan, aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui di channel Dulur Rahayu, kami haturkan terima kasih kepada penonton yang sudah bergabung. Mohon di subscribe, di like, di komen, dan di share. Semoga channel ini bermanfaat. Sekedar informasi, channel ini sengaja mengulas soal informasi berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai bentuk dukungan, support, dan coba menyebarkan pikiran-pikiran cemerlang Kang Deddy Mulyadi, baik soal kepemimpinan, kebudayaan, falsafah Sunda maupun kegiatan kemasyarakatan Kang Deddy Mulyadi yang kesehariannya sangat dekat dan selalu membantu masyarakat. Dalam konten kali ini kita akan mengguar soal tulisan Kang Deddy Mulyadi tentang kisah yang selama ini mungkin tidak terekspos di media sosial. Jika kisah dalam konten Kang Deddy Mulyadi kemarin soal kisah Aula yang ditinggal wafat oleh ibunya di usia 3 bulan, kisah yang akan saya kupas kali ini adalah tentang kisah cinta. Apakah kisah cinta Kang Deddy Mulyadi dengan istri pertamanya yang bernama Sri Mulyawati, atau kisah Kang Deddy Mulyadi dengan istri kedua Ambu Ane Ratna Mustika Bupati Purwakarta? Bukan. Kali ini kita akan berbicara tentang perspektif cinta menurut Kang Deddy Mulyadi dalam membangkitkan hasrat manusia untuk bergerak, untuk berubah dari orang yang sederhana menjadi orang yang luar biasa. Kisah ini diambil dari tulisan Kang Deddy Mulyadi dalam buku yang berjudul Mengayuh Negeri dengan Cinta halaman 19. Dalam buku itu, Kang Deddy Mulyadi memberi subjudul Menenun dan Kisah Sukses Sakichi Toyoda. Mari kita bacakan tulisan Kang Deddy Mulyadi soal kisah ini. Menenun. Kenapa Ibu Sang Kuryang yang bernama Dayang Sumbi diceritakan selalu menenun? Apa itu menenun? Menenun adalah aktivitas kreatif yang tiada tara. Benang yang terpisah-pisah dengan ketekunan yang penuh bakti disatukan menjadi selembar kain indah warna-warni. Tanpa aktivitas menenun, benang tetaplah menjadi benang dengan kegunaan yang minimal. Melalui kegiatan menenun, benang menjadi kain dengan fungsi yang lebih maksimal. Bila saya boleh membuat kesimpulan sementara, wanita Sunda adalah wanita yang memiliki daya kreativitas yang luar biasa, dapat mengubah yang memiliki fungsi minimal menjadi maksimal. Saya bersyukur dilahirkan dari rahim wanita Sunda, dari kasih sayang seorang ibu. Rasa cinta kepadanya membuat saya malu untuk berhenti mengobarkan semangat. Saya pernah membaca sebuah buku tentang seorang pria muda yang juga memiliki ibu yang selalu menenun. Pemuda ini terus mengamati ibunya yang seharian bekerja keras dalam rumah tangga mereka yang sederhana, menenun kain menggunakan alat tenun manual, sebuah alat primitif yang tidak pernah berubah selama berabad-abad. Dia merasa sedih setiap kali melihat ibunya membuang hasil kerjanya seharian hanya gara-gara ada selembar benang yang putus di kain yang sudah jadi itu. Pemuda itu baru berusia 20 tahun, suka menciptakan alat baru, energik dan sangat ingin mengubah dunia. Pertukangan kayu adalah keahliannya, tetapi bukan panggilan jiwanya. Melihat ibunya yang tua dan mengalami nasib tragis, mendapatkan kesia-siaan gara-gara selembar benang yang putus, ia bercita-cita membuat mesin tenun yang lebih memudahkan ibunya untuk bekerja. Meskipun kaum tua tak menyetujuinya, dia menantang dirinya untuk membuat mesin tenun yang lebih baik, merancang prototipe, membuat model percontohan dan menggunakan keahlian pertukangan kayu dengan cara-cara kreatif yang dianggap eksentrik oleh orang lain. Jadilah sebuah mesin tenun yang lebih memudahkan ibunya dan kaum wanita lain dalam bekerja. Namun dia belum puas, dia mulai mengembangkan mesin tenun bertenaga.
Pada tahun 1898, dia menyempurnakan alat tenun pertama di Jepang. Ya, ini memang kisah pemuda di Jepang yang ditenagai mesin uap yang memungkinkan pabrik-pabrik tekstil meningkatkan produktivitasnya hingga 4 kali lipat dan mengurangi pengeluaran hingga setengahnya. Alat tenun buatannya adalah yang paling bermutu tinggi, berbiaya paling rendah dan paling gampang digunakan, sehingga mempermalukan alat-alat tenun terbaik di Jerman dan di Prancis. Bisnis pun berkembang pesat dan kepopulerannya menanjak di Jepang. Keberhasilannya ini membuat dia memiliki filosofi baru bahwa hidup harus mencari kesempurnaan terus-menerus. Filosofi ini mendorongnya maju dan menciptakan serangkaian inovasi kecil dalam waktu yang singkat. Kemudian dia merancang sebuah mekanisme untuk menciptakan mesin yang secara otomatis mati setiap kali ada benang yang putus. Mesin itu berhasil diciptakannya setelah ia melakukan kerja keras dari peningkatan kecil, namun terus-menerus sampai tercapai mimpinya. Lahirlah pabrik alat tenun otomatis Toyoda yang menjadi modal kelahiran Toyota Motor Company. Kisah ini bagi saya adalah kisah perjalanan hidup yang bersifat spiritualis, penuh cinta. Bermula dari cinta kepada seorang ibu, Toyoda bermaksud memecahkan problem nyata yang dihadapi ibunya. Ia memutar otak untuk melayani ibunya. Cinta seharusnya memang melahirkan daya untuk melayani. Kemudian melahirkan kreativitas yang mengantarkannya menjadi penemu, menjadi perintis teknologi motor yang kemudian merajai dunia. Ada kemiripan antara kisah Toyoda dengan Sang Kuryang. Keduanya memiliki ibu yang menenun. Keduanya melakukan aktivitas yang semula dianggap mustahil, dan keduanya berkreasi atas nama cinta ibu. Perbedaannya ada pada niat yang kurang tepat. Bila Toyoda hendak melayani ibunya demi membebaskan kemiskinan yang diderita ibunya, kemaslahatan bersama, Sang Kuryang melakukan kerja kreatif demi cinta berahi kepentingan diri sendiri. Sang Kuryang dan Toyoda mengajari kita bahwa cinta dapat menggerakkan, membuat kita kreatif dan menciptakan apa yang tadinya tidak mungkin. Sementara khusus dari Toyoda, kita dapat belajar tentang niat dalam bekerja, selalu melayani kemaslahatan orang lain. Begitu kerja demi melayani kemaslahatan dilakukan, kesuksesan akan diraih. Pada masa itu, menenun bukanlah bisnis yang sesukses sekarang. Pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan tua yang duduk di rumah dan menenun kain dengan tangan. Meskipun semua orang di desa saya bertani, setiap rumah juga memiliki alat tenun yang digerakkan tangan. Saya mulai memikirkan cara-cara melengkapi alat tenun itu dengan tenaga sehingga penenunan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih banyak kain dapat dibuat dengan lebih murah. Dengan demikian, orang bisa membeli kain dengan harga lebih rendah dan hal itu sangat berguna bagi masyarakat. Demikian Toyoda menulis kisahnya. Nah, itulah kisah yang diceritakan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam bukunya betapa cinta bisa menggerakkan orang untuk melakukan perubahan dan menjadikan sesuatu yang biasa-biasa menjadi luar biasa dan hebat. Nantikan kisah-kisah yang lain, cerita-cerita lain yang akan kita sampaikan dari tulisan Kang Deddy Mulyadi di banyak buku yang diterbitkan oleh beliau sendiri atau diterbitkan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada masa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.